Shalom Aleichem. Hari ini Sabtu tanggal 28 Mei tahun 2022. Saya Pendeta Raymond Manopo dari Gedung Gereja Gerim Sion mengajak saudara-saudara untuk ibadah bersama. Kita buka persekutuan ibadah pagi ini dengan kita melakukan kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Kami menaikkan ucapan syukur, terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, sebab kami percaya bahwa kasih setia dan kemurahan-Mu senantiasa bersama dengan kami, dimanapun kami pergi dan berada. Kalaupun saat ini kami boleh bangun pagi, kami boleh menikmati lagi hari yang baru, ini semua terjadi oleh karena perkenanan-Mu. Dan untuk itu berterima kasihlah kami kepadamu untuk kebaikan-Mu. Dan sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini, maka kami mengambil waktu sejenak untuk beribadah kepadamu. Kasihani ampuni kami Bapa atas pelanggaran dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, sehingga ibadah yang kami lakukan saat ini berlayak di hadapan-Mu. Kami hendak membaca, mendengar, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Roh Kudus tetap berkuasa atas kami, agar firman-Mu menjadi bahagian kehidupan kami, dan firman-Mu akan menuntun jalan hidup kami di sepanjang hari ini, sehingga yang kami pikir, kami ucap, kami lakukan adalah sesuatu yang benar di hadapan-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami sekalian, sebab kami telah siap sedia mendengarkan firman-Mu, dan jadikan ibadah kami saat ini hanya dalam nama-Mu yang adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Lukas pasal 24 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-35. Lukas pasal 24 ayat 33 hingga ayatnya yang ke-35. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecahkan roti. Demikian firman Tuhan. Tema khotbah hari ini, semangat mewartakan kabar sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita menerima kabar yang menggembirakan atas keberhasilan yang telah dicapai,
pastinya dengan jiwa yang bersemangat kita langsung membagikan kabar itu kepada keluarga, kepada saudara, ataupun kepada sahabat-sahabat terdekat. Itu merupakan ekspresi bahagia, gembira, sukacita. Begitupun dengan kedua murid atau pengikut Yesus, yaitu Kleopas. Dicatat dalam Alkitab, seorang yang bernama Kleopas dan temannya yang mengalami perjumpaan dengan Yesus ketika mereka sedang melakukan perjalanan menuju ke suatu kampung yang ada di seputar Yerusalem, yaitu kampung atau kota yang bernama Emmaus. Dengan semangat yang besar dan kobaran hati yang dipenuhi dengan Roh Kudus, membuat mereka tidak sabar menunggu hingga pagi dan langsung kembali ke Yerusalem untuk menceritakan tentang apa yang terjadi kepada para murid yang lain. Saudara-saudara, peristiwa ini terjadi yaitu ketika Kleopas dan sahabatnya pada waktu peristiwa kebangkitan Yesus, mereka hendak pergi ke Emmaus. Mereka harus melakukan perjalanan sepanjang 7 mil atau 11 km dari Yerusalem. Dalam perjalanan mereka berbincang-bincang tentang peristiwa nyata, yaitu tentang kebangkitan Yesus. Dan dalam perjalanan mereka bertemu dengan seseorang, dan dalam perjalanan itu orang itu bertanya, apakah yang sedang kalian percakapkan? Mereka berhenti dan menyaksikan, melihat kepada seseorang yang bertanya kepada mereka. Mereka katakan, apakah engkau pendatang di Yerusalem? Apakah engkau seorang asing di Yerusalem yang tidak mengetahui tentang berita yang sedang sementara hangat yang terjadi di kota Yerusalem, yaitu Yesus yang mati, tetapi ternyata dia bangkit pada hari ini. Saudara-saudara, Kleopas dan sahabatnya belum memahami bahwa orang yang sedang berbicara, bercakap dengan mereka adalah justru Yesus sendiri yang telah bangkit. Tetapi dengan kekuasaan ilahi, mereka belum memahami, mereka belum mengerti bahwa orang yang bersama dengan mereka adalah Yesus. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan menuju ke Emmaus. Dan ketika mereka tiba di Emmaus, mereka menawarkan kepada orang itu untuk bisa singgah, nginap di rumah mereka, karena waktu sudah larut malam. Saudara-saudara, ketika mereka berada di rumah, mereka melakukan perjamuan malam. Dan saat itu tamu mereka mengambil roti dan memecah-mecahkan roti. Dan ketika tamu itu memecah-mecahkan roti, maka sadarlah mereka bahwa orang yang ada bersama dengan mereka adalah
Yesus. Saudara-saudara, sangat menarik apa yang sedang sementara terjadi pada waktu itu. Dan mata mereka terbuka, dan mereka mengenal bahwa orang yang bersama dengan mereka adalah Yesus. Saudara-saudara, ketika mereka mengenal bahwa orang yang bersama mereka itu adalah Yesus, maka seketika itu juga Yesus hilang dari pandangan mereka. Ini hal yang luar biasa, saudara-saudara. Mereka tidak sabar untuk menunggu waktu pagi. Ketika pagi tiba, mereka bergegas menuju ke Yerusalem, kembali ke Yerusalem, dan menceritakan apa yang sedang sementara teralami ketika mereka berjumpa dengan Yesus. Yesus yang telah mati, tapi dia bangkit, dan dia nyata, dia real. Dan saudara-saudara, Kleopas dan sahabatnya menceritakan apa yang mereka alami kepada 11 murid itu. Saudara-saudara yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, peristiwa yang terjadi itu menunjukkan bahwa jika Yesus tidak memberi pengharapan melalui penampakan-penampakannya, maka para murid pasti tercerai berai karena kematian Yesus di atas kayu salib telah membuat mereka sedih dan kehilangan pengharapan. Sekali lagi, seandainya Yesus tidak menampakkan diri kepada mereka, pasti mereka akan mengalami sesuatu, yaitu kehilangan pengharapan, merasa sedih, dan lain-lain sebagainya. Tetapi ketika Yesus menampakkan diri kepada Kleopas, dan pada akhirnya Yesus pun menampakkan diri kepada para murid di Yerusalem, ini sesuatu terjadi yang luar biasa juga, saudara-saudara. Ketika para murid, mereka ada di suatu rumah, pintu, jendela tertutup rapat, tetapi Yesus bisa masuk. Bahkan murid-murid mereka kaget. Mereka seakan-akan mengatakan bahwa yang ada di hadapan mereka adalah hantu. Tetapi Yesus katakan bahwa akulah Yesus. Aku bukan hantu. Hantu tidak berdaging, hantu tidak bertulang. Dan untuk itu, untuk menyatakan bahwa aku bukan hantu, aku adalah Yesus yang telah mati tapi bangkit lagi. Maka saudara-saudara, Yesus mengatakan, berikanlah aku sepotong ikan goreng. Mereka memberikan goreng kepada Yesus, dan Yesus makan ikan goreng itu. Itu pertandanya bahwa Yesus telah bangkit, memiliki tubuh jasmani sama seperti pada waktu dia hidup, sebelum dia mengalami kematian. Tetapi ketika terjadi kebangkitan, maka tubuh jasmaninya telah dipermuliakan. Saudara-saudara, kita merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, tempat di mana dia berada. Sebagai orang yang percaya, kita berbahagia, bergembira, kita bersuka cita. Kenapa? Karena kita mengimani, percaya kepada Dia yang kembali ke tempat kediamannya semula sebelum Dia datang ke dalam dunia. Ini satu kebanggaan. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa aku pergi kepada Bapakku.
Tidak ada seorang pun yang akan pergi kepada Bapakku, artinya pergi ke surga tanpa melalui aku. Jadi ketika kita hendak memasuki kerajaan surga, maka jalan satu-satunya, kunci satu-satunya adalah melewati Yesus Kristus. Berbahagialah setiap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahwa tiket masuk dalam kerajaan surga telah dimiliki lewat iman percaya yang telah dimiliki. Tuhan menyertai, memberkati saudara-saudara hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.